Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syarinur, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3, semester 6. Di sini saya akan memaparkan draft saya yang berjudul Analisis Praktik Gade Sawah dalam Perspektif Syariah di Kabupaten Bone, Kelurahan Toro. Latar belakang dari masalah ini yaitu di masyarakat Indonesia praktik gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena menggadaikan benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk menggadaikan tanah. Seperti halnya praktik gadai yang ditemukan di Kelurahan Toro, yang dimana dalam pelaksanaan sistem gadai kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah produktif yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai objeknya. Banyak yang terjadi di desa itu bahwa lahan pertanian yang dijadikan sebagai jaminan dikelola oleh si penerima gadai dan hasilnya sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah lunas terbayar. Itulah sebabnya pihak pemberi pinjaman lebih menginginkan tanah produktif sebagai jaminan agar dapat memperoleh keuntungan dari tanah tersebut. Itulah sebabnya pihak pemberi pinjaman lebih menginginkan tanah produktif sebagai jaminan agar dapat memperoleh keuntungan dari tanah tersebut. Selama Rahim belum mengembalikan uang pinjaman, maka selama itu pula murtahin berhak atas penggarapan lahan sawah tersebut. Kemudian pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan, kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena aturan antara penggadai dengan penerima gadai itu saling percaya. Pada saat Rahim melakukan transaksi gadai, sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rida dengan ketentuan yang diberikan oleh murtahin yang berkaitan dengan lama waktu penggarapan lahan sawah tersebut, sehingga sedangkan dalam bermuamalah itu sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan, jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam kasus tersebut saya mengangkat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa sajakah yang menjadi alasan masyarakat di Kelurahan Toro melakukan gadai sawah. Yang kedua yaitu bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Toro yang ditinjau dari perspektif syariah. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan masyarakat Kelurahan Toro melakukan gadai sawah. Yang kedua untuk mengetahui praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Toro dalam perspektif syariah. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan di bidang pengembalian marhun bi atau utang, terlebih dalam pengembalian utang yang ada di dalam transaksi gadai, serta penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi individu yang melakukan penelitian untuk mengetahui transaksi gadai secara benar dan dapat mengambil manfaatnya. Yang kedua yaitu bagi pembaca skripsi ini dapat memberikan kesadaran terhadap praktik gadai dengan pengembalian utang menurut tinjauan hukum Islam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini
penelitian ini dilakukan di Kelurahan Toro, dan adapun subjek penelitiannya yaitu antara penerima gade dengan penggadai. Adapun selanjutnya itu kajian pustaka. Kajian pustaka di sini ada dua, yaitu kajian penelitian sebelumnya dan kajian teoritis. Kajian penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dilakukan oleh orang lain. Penelitian terdahulu di sini saya mengambil 5. Yang pertama yaitu skripsi dari Nina Amana yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gade Sawah di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitiannya itu praktik gadai di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes ditinjau dari hukum Islam adalah boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Meskipun dari segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Secara syariat, akad gadai adalah sebagai jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad untuk mendapatkan keuntungan atau bersifat komersial. Dalam pengembalian utang, apabila dilihat dari kejelasan berapa nominal yang nantinya harus dibayarkan, maka tidak ada kejelasan kecuali dengan memperkirakannya. Dengan semakin mahalnya harga gabah, maka utang tersebut akan semakin memberatkan bagi pihak lain, dan itu berarti mengharuskan adanya pengembalian utang. Padahal Islam melarang setiap bentuk praktik riba, termasuk dari harta orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua yaitu skripsi dari Vinky Utami yang berjudul Praktik Gade Sawah Petani Desa Tandam Hilir 2 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini, hasil dari penelitiannya yaitu gadai pada masyarakat Desa Tandam Hilir 2 ini pada umumnya penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan sawah sebagai barang jaminan. Menggadaikan tanah sawah biasanya kepada kerabat atau keluarga maupun tetangganya. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman tidak ditentukan sampai si penggadai mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai sampai pelunasan hutang. Pembayaran utang berjangka waktu minimal 2 kali masa panen atau selama 2 tahun tergantung kesepakatan dan akadnya berakhir ketika penggadai membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Selanjutnya itu skripsi dari Rini Dini Utami yang berjudul Pelaksanaan Gade Sawah pada Masyarakat Jorong Mingkudu, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi rukun gadai, maka pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Jorong telah sesuai dengan aturan gadai dalam hukum Islam. Tetapi jika dilihat dari syarat gadai, maka pelaksanaan gadai yang dilakukan di Jorong Mingkudu ini terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan aturan syarat gadai dalam hukum Islam, yaitu mengenai syarat barang yang digadaikan, syarat hutang, dan syarat penyertaan kesepakatan atau ijab kabulnya, di mana ketidaksesuaian ini menyebabkan akad gadai yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam hukum Islam. Dan dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai berupa sawah yang dilakukan oleh penerima gadai, maka pelaksanaan gadai sawah di masyarakat Jorong ini menjadi tidak sah dikarenakan pemanfaatan barang gadai tersebut terjadi atas adanya utang pinjaman, sehingga hasil dari pemanfaatan sawah tersebut mengandung unsur riba.
Selanjutnya yaitu skripsi dari Hendra Nirwansyah yang berjudul Praktik Gade Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu bahwa dalam praktik gade sawah yang dilakukan masyarakat Pitung Panua, Kabupaten Wajo ini ada dua. Yang pertama yaitu memang niatnya untuk membantu, dan yang kedua hanya ingin memanfaatkan apa yang digadaikan si Rahim. Sedangkan menurut para ulama Hanafiyah, yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu si penerima gadai karena berada pada kekuasaan si penerima gadai. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik yang berhak adalah si penggadai. Dan Ahmad bin Hambal hampir sama pendapatnya dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i, tetapi memperhatikan barang yang digadaikan apakah itu barang atau hewan, dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi. Selanjutnya yaitu skripsi Ahmad Faisal yang berjudul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gade Sawah di Desa Talungeng, Kecamatan Barebo. Hasilnya yaitu bahwa sistem pelaksanaan gade di Desa Talungeng ini pada umumnya penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai sampai pelunasan utang. Pembayaran utang memiliki batasan waktu selama 3 tahun sesuai dan akadnya berakhir ketika penggadai membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Adapun faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan gade sawah yaitu disebabkan oleh beberapa keperluan seperti untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan biaya perawatan di rumah sakit. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya, telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun praktik gade yang dilakukan tanpa batas waktu ini dengan pengambilan manfaat sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama. Adapun selanjutnya yaitu kajian teoritis. Kajian teoritisnya itu yang pertama pengertian gadai. Secara etimologi kata rahan ini berarti tetap kekal dan jaminan. Akad rahan ini dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Sedangkan secara terminologi rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya, dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya itu dasar hukum gadai. Dasar hukum gadai ini yaitu yang pertama dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut ayat tersebut yaitu bahwasannya Al-Quran memperbolehkan adanya hukum akad gadai dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu dari Al-Hadis, yaitu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa
bermuamalah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang non-muslim, dan juga harus barang jaminan agar tidak ada kekhawatiran antara bagi yang memberikan pinjaman atau utang. Yang selanjutnya itu ijma ulama berkaitan dengan pembolehan perjanjian gade ini. Jumhur ulama juga berpendapat boleh, dan mereka tidak pernah berselisih bahwa pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis yang telah disebutkan. Yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI nomor 25 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 yang tentang rahar menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat gadai. Rukun gadai yaitu yang pertama akid atau orang yang berakad, yang terdiri dari yaitu rahin dan murtahin, makut alaih atau objek yang diakadkan. Yang ketiga yaitu sigat. Selanjutnya syarat gadai. Syarat gadai yaitu bagi orang yang berakad yaitu harus balik, berakal, dan mampu melakukan akad jual beli. Yang kedua yaitu makut alaih atau barang yang digadaikan. Syaratnya yaitu agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam. Yang selanjutnya itu agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, dan agunan itu harus jelas dan tertentu, harus dapat ditentukan secara spesifik. Agunan itu milik sah dan tidak terikat dengan hak orang lain. Yang selanjutnya itu agunan itu harus harta yang utuh dan tidak berada di beberapa tempat. Dan terakhir yaitu agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain baik materinya maupun manfaatnya. Selanjutnya yaitu marhun bi, ketentuan yang syaratnya itu ketentuan yang berkaitan dengan marhun bi, bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta marhun bi haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya. Yaitu dari segi selanjutnya itu dari segi akadnya atau sigat. Syaratnya itu berupa perkataan ijab dan kabul yang dilakukan oleh rahin dan murtahin. Sigat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli. Dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akan digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akan menjadi fasid seperti halnya jual beli. Selanjutnya yaitu pemanfaatan barang gadai. Gadai pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu dari ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadai. Menurut mereka tidak boleh bagi yang menerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Karena itu segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak orang yang menggadaikan. Akan tetapi menurut Syafi'iyah penggadai berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya karena ia adalah pemiliknya. Selanjutnya itu batas waktu dalam gadai. Dalam hukum Islam itu tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir. Namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyariatkan itu waktunya harus ditentukan. Apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi tidak sah.
Sedangkan gade tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gade tanah kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai waktu gade tersebut. Adapun kerangka pikirnya itu petani Kelurahan Toro dengan praktik gade sawah menurut perspektif syariah, bahwa praktik gade sawah adalah praktik yang dilakukan dengan menjabinkan sawah kepada salah satu pihak sebagai jaminan utang yang akan ditinjau melalui perspektif syariah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitiannya yaitu yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian, yaitu Kelurahan Toro. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan empiris, di mana praktik gade sawah di Kabupaten Bone di Kelurahan Toro ini berdasarkan kebiasaan masyarakat mengenai praktik gade sawah tersebut. Dilihat dari segi analisis, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yakni penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi daerah tersebut. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Toro, Kecamatan Taneteria. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Datanya di sini yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Yang selanjutnya itu data sekunder, di mana data sekunder di sini dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya itu subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian yaitu para pihak yang melakukan akad gade sawah seperti penggade dan penerima gade. Adapun objek penelitiannya itu pihak gade sawah yang dilakukan petani di Kelurahan Toro. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, di mana yaitu penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan keabsahan data menjadi informasi yang bermakna sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua yaitu penyajian data. Dalam penyediaan data ini adalah bentuk naratif. Yang selanjutnya itu pengabsahan data. Dalam pengabsahan data di sini ada dua, yaitu uji kredibilitas dan uji transferabilitas. Uji kredibilitas adalah data yang difokuskan pada triangulasi. Triangulasi di sini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data yang ada. Yang uji transferability yaitu menguraikan secara rinci hasil penelitian mengenai praktik gade sawah yang dilakukan oleh petani Kelurahan Toro. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini yaitu data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Adapun daftar pustaka yang saya dapat baiklah, itulah dari pemaparan draft penelitian mengenai analisis praktik gade sawah yang dalam perspektif syariah di Kabupaten Bone, Kelurahan Toro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.